Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang penggunaan database yang topiknya adalah DML, Query Table, Data Integrity, Join Class, dan Reference Query. Data Manipulation Language itu adalah merupakan basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Yang contohnya adalah insert, update, dan delete. Di sini adalah contoh dari membuat database dengan membuat database baru bernama kampus dan mengaktifkannya dengan perintah use. Lalu kita mendefinisikan tabel mahasiswa dengan kolom NIM sebagai kunci utama primary key, serta kolom nama, jurusan, dan umur. Lalu kita penambahan data atau insert. Setelah tabel siap, kita memasukkan data mahasiswa baru. Kita menggunakan perintah insert into untuk menambahkan data spesifik seperti mahasiswa bernama Kisah, Sinta, dan Rian ke dalam sistem. Lalu kita melakukan pembaruan data atau update. Untuk menjaga akurasi data, kita melakukan pembaruan, yaitu mengubah jurusan. Seperti kita mengganti jurusan mahasiswa tertentu, contoh Budi, atau mengubah semua mahasiswa dan jurusan informatika menjadi teknologi informasi. Lalu kita dalam mengubah umur, memperbarui data umur berdasarkan nama mahasiswa. Di sini kita juga memastikan SQL _save _update agar semua proses perubahan data lancar dan kita bisa berjalan. Lalu kita adalah penghapusan data atau delete. Kita melakukan pembersihan data dan tidak diperlukan berdasarkan identitas, penghapusan data mahasiswa secara spesifik menggunakan NIM. Berdasarkan kriteria, penghapusan data mahasiswa secara massal jika memenuhi syarat tertentu, misalnya mahasiswa yang berumur di bawah 19 tahun. Seperti hasil eksekusi, bagian bawah gambar menunjukkan log eksekusi di mana semua perintah berhasil dijalankan atau tanda centang hijau yang berarti perubahan data telah tersimpan di database. Lalu kita lanjut kepada query table. Query table adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data dari sebuah table di dalam database. Query table biasanya menggunakan perintah select dan dapat disertai kondisi tertentu. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama saya ambil. Pertama dasar query-nya pengambilan data. Kita mulai dari perintah dasar untuk menarik informasi dari tabel mahasiswa. Kita menggunakan select all untuk mengambil semua kolom atau menyebutkan nama kolom secara spesifik. Penyaringan perintah where digunakan untuk kriteria tertentu dan operator like misalnya persen untuk mencari pola teks. Lalu kita menggunakan distinct untuk data unik, order by untuk pengurutan, dan limit untuk membatasi jumlah baris yang muncul. Lalu kita memanipulasi data dan kontrol atau DML. Serta bisa membaca data, kita harus bisa mengelola isinya. Yang pertama adalah insert, menambah baris baru ke dalam table, mahasiswa, update. Memperbarui data yang sudah ada, seperti mengubah jurusan atau umur. Penting untuk memperhatikan agar proses update massal berjalan dengan lancar. Lalu adalah delete, menghapus data yang berdasarkan kriteria tertentu, contoh berdasarkan NIM dan umur. Lalu kita menjamin kualitas data atau constraint untuk menjaga agar dapat tetap valid. Kita menerapkan aturan constraint atau integritas entitas untuk menjamin keunikan setiap baris dengan primary key seperti NIM atau NIDN. Lalu ada integritas domain, membatasi input data dengan cek misalnya IPK harus di bawah 0,4% atau umur 17-30 tahun. Lalu integritas referensial, menghubungkan table menggunakan foreign key. Penggunaan on delete cascade memastikan jika data induk dihapus dan terkait juga ikut dihapus. Lalu kita lanjut ke data integrity yang dimana memastikan integritas database organisasi adalah komponen kunci dari berdasarkan seorang DBA. Adapun contohnya yang saya ambil, yang pertama adalah bagian ini menjelaskan bagaimana kita membangun struktur awal dan mengelola data di dalam table. Pembuatan struktur DDL kita memulai dengan membuat database kampus dan table mahasiswa yang memiliki kolom kunci atau primary key pada NIM. Pada penambahan data insert, data mahasiswa baru seperti Kisah, Sinta, dan Rian dimasukkan ke dalam sistem menggunakan perintah insert. Insert into pembaruan update. Perintah update digunakan untuk memperbaiki informasi seperti pengubah jurusan atau memperbarui umur mahasiswa tertentu. Catatan, penggunaan set SQL _save _update sama dengan 0 memungkinkan kita melakukan update massal tanpa hambatan keamanan standar. Penghapusan data atau delete, kita dapat menghapus data spesifik berdasarkan NIM atau kriteria tertentu. Misalnya, kita menghapus mahasiswa yang berumur di bawah 19 tahun. Lalu kita
Bagian duanya adalah integritas data atau constraint. Bagian kedua berfokus pada aturan atau constraint untuk memastikan data tetap lengkap, valid, dan konsisten. Atau entity integrity menetapkan primary key seperti NIM atau NIDN untuk memastikan setiap baris dan data bersifat unik dan tidak dapat duplikat. Domain integrity check constraint membatasi rentang nilai yang masuk, misalnya IPK harus di antara 0,0 dan 4,0 atau umur harus di antara 17 hingga 30. Referential integrity atau foreign key menghubungkan tabel, misalnya tabel mahasiswa ke tabel jurusan agar relasi data tetap terjaga. Lalu on delete cascade, fitur ini memastikan jika di tabel induk dihapus dan terkait di tabel anak juga ikut terhapus secara otomatis. Kita akan lanjut ke join clause. Ini adalah multi-table queries bertujuan untuk menggabungkan kolom dari beberapa table menjadi result table. Adapun 5 bagian dari join adalah cross join, inner, left join, right join, dan sub join. Apa itu? Cross join adalah menghasilkan semua kemungkinan pasangan baris dari dua table atau constant product. Lalu kita lanjut ke left join dan right join. Left join menampilkan semua baris dari tabel kiri dan tabel kanan jika ada kecocokan. Right join menampilkan semua baris dari tabel kanan dan dari tabel kiri jika ada kecocokan. Lalu inner join adalah menampilkan baris yang memiliki nilai cocok dari kedua tabel berdasarkan kondisi join. Lalu shift join adalah join table dengan dirinya sendiri untuk melihat hubungan antara dalam satu tabel. Nah, di sini saya mengambil soal yang pertama kita bahas adalah cross join. Jenis-jenis join penggunaan tabel yang pertama adalah cross join, menghasilkan kombinasi dari setiap baris di tabel mahasiswa dengan setiap baris di tabel jurusan. Lalu inner join menampilkan data yang memiliki kecocokan di kedua tabel mahasiswa yang memiliki jurusan valid. Lalu left menampilkan semua mahasiswa meskipun jurusan yang belum terdaftar muncul sebagai nol. Lalu right join menampilkan semua jurusan meskipun belum ada mahasiswa yang mengambil jurusan tersebut. Lalu save join digunakan pada tabel dosen untuk menghubungkan dosen dengan mentornya sendiri pada satu tabel yang sama. Lalu join dengan filter dan agregasi join dan where. Join plus where menggabungkan tabel sekaligus menyaring hasil secara spesifik. Misalnya hanya menampilkan mahasiswa dari jurusan sistem informasi. Lalu join plus count agregasi menghitung total mahasiswa per jurusan. Kita menggunakan group by untuk mengelompokkan data berdasarkan nama jurusan dan count untuk menjumlahkan mahasiswanya. Lalu kita hasil eksekusi yang pertama pada saat gambar 11, kita bisa melihat perbedaan nyata. Dengan perbandingan nilai 0 muncul pada penggabungan yang tidak memiliki pasangan. Lalu tabel terakhir menunjukkan rekapitulasi menjumlah mahasiswa di mana teknik informatika memiliki 2 orang sedangkan sains data masih kosong atau 0. Lalu kita lanjut kepada advanced query. Query yang masih kompleks atau yang mahir daripada query dasar. Advanced query itu query yang lebih fleksibel dan pintar untuk mengambil data kebutuhan, bukan sesuai cuma tampilan semua data saja. Nah, di sini ada advanced query dan pelaporan data. Pada tahap akhir ini kita masuk ke dalam teknik query tingkat lanjut yang kemungkinan kita melakukan analisis data yang lebih mendalam dan menyederhanakan struktur laporan. Yang pertama adalah subquery dan logika keberadaan access. Subquery kita bisa mencari data berdasarkan hasil query lain. Contohnya, mencari data nama mahasiswa yang berada di sistem informasi tanpa harus melalui ID secara manual. Di sini access perintah ini digunakan untuk memverifikasi apakah suatu data memiliki relasi di tabel lain, misalnya menampilkan jurusan yang setidaknya memiliki satu mahasiswa terdaftar. Kita lanjut ke dalam pengelompokan dan filter agregasi atau having. Berbeda dengan where, perintah having digunakan untuk menyaring hasil setelah data dikelompokkan. Lalu manipulasi tampilan case dan union. Case statement memberikan logika if then pada hasil query. Lalu union menggabungkan hasil dari suatu dua table yang berbeda. Yang lalu efisiensi dengan view dan window function. Create view, kita membuat tabel virtual yang menyimpan query kompleks seperti join. Lalu window function over, kita memungkinkan kita menghitung kelompok seperti total mahasiswa dan per jurusan. Nah, sumber referensi yang saya ambil ini dari buku Database System Concept yang dari Seizi Det halaman 63 sampai 67 dan bisa dibaca sumber referensi saya dari mana.
dan terima kasih.